Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Saya Rizka Biokusma Putri, mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Lampung, NPM 1913-024018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi animalia, submateri vertebrata. Tahukah kamu bahwa hewan vertebrata ada yang bersifat poikilotermik dan homoiotermik? Hewan mana sajakah yang bersifat poikilotermik dan homoiotermik? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Oleh karena itu, sebelum masuk ke klasifikasi vertebrata, kita bahas dulu filum Chordata. Filum Chordata memiliki ciri khusus, yakni memiliki chorda dorsalis atau notochord pada tahap perkembangan. Chorda dorsalis terletak di sebelah dorsal alat pencernaan yang bertindak sebagai penguat rangka tubuh. Pada tingkat dewasa, chorda dorsalis digantikan oleh tulang punggung atau columna vertebralis. Pada suatu tahap perkembangan, filum Chordata dilengkapi dengan celah insang. Insang merupakan derivat dari faring. Apabila ada air yang masuk melalui mulut, maka akan dikeluarkan melalui celah insang ini. Chordata juga memiliki sumsum punggung yang terletak di sebelah dorsal dari chorda dorsalis. Di bagian anterior dari sumsum punggung terdapat otak. Nah, filum Chordata ini dikelompokkan menjadi 4 subfilum, yakni Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang merupakan bagian dari rangka yang memanjang dari leher sampai dengan ekor. Oleh karena itu, semua anggota dari hewan vertebrata sudah pasti memiliki rangka. Kelompok dari hewan vertebrata meliputi Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Berdasarkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya, kelompok hewan vertebrata dibedakan menjadi 2 kelompok lagi. Yang pertama, hewan berdarah dingin atau biasa disebut poikilotermik. Suhu tubuhnya dapat berubah-ubah tergantung pada lingkungannya. Anggotanya meliputi Pisces, amfibia, dan reptilia. Yang kedua, hewan berdarah panas atau biasa disebut homoiotermik. Suhu tubuhnya lebih konstan karena memiliki kemampuan untuk mengatur sendiri metabolisme dan suhu tubuhnya. Anggotanya meliputi aves dan mamalia. Anggota pertama dari subfilum vertebrata yaitu Pisces. Pisces memiliki ciri yang pertama hidup di dalam air, bernapas menggunakan insang, bersifat poikilotermik. Yang keempat, memiliki sirip dan ekor untuk memudahkannya bergerak di dalam air dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Yang kelima, memiliki gelembung renang untuk memudahkannya bergerak naik turun di dalam air. Yang keenam, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di dalam air. Dan yang ketujuh, berkembang biak dengan cara bertelur. Pada sistem klasifikasi lama, semua jenis ikan dimasukkan ke dalam kelas Pisces. Tetapi pada sistem klasifikasi terbaru, kelas Pisces dibagi menjadi 2 subkelas, yakni yang pertama kelas Chondrichthyes dan yang kedua Osteichthyes. Subkelas yang pertama dari kelas Pisces adalah Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Chondrichthyes rangkanya tersusun dari tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang, sehingga celah insangnya tampak dari luar. Chondrichthyes berkembang biak dengan cara bertelur dan memiliki pembuahan internal. Hampir semua anggota Chondrichthyes hidup di laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Contoh dari subkelas Chondrichthyes antara lain ikan hiu, ikan cucut, dan ikan pari. Subkelas yang kedua dari kelas Pisces yakni Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Rangkanya tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang atau biasa disebut operculum, sehingga celah insangnya tidak tampak dari luar. Sama seperti subkelas Chondrichthyes, Osteichthyes berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi mengalami fertilisasi eksternal. Habitatnya ada yang di dalam laut dan ada yang di air tawar. Contoh dari Osteichthyes antara lain ikan barakuda, ikan lele, ikan mas, dan ikan salem. Anggota kedua dari hewan vertebrata yakni amfibia. Amfibia memiliki ciri-ciri yang pertama, hidup di 2 tempat, yakni di darat dan di air. Yang kedua, bernapas menggunakan insang pada fase larva dan berudu, sedangkan pada fase dewasa bernapas menggunakan paru-paru.
Yang ketiga, bersifat poikiloterm. Yang keempat, memiliki membran nictitans pada bola matanya untuk melindungi dan membasahi bola matanya pada saat berada di dalam air. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam, memiliki pembuahan di luar tubuh betina atau biasa disebut dengan fertilisasi eksternal. Dan yang terakhir, memiliki metamorfosis sempurna. Contohnya yakni salamander. Anggota ketiga dari hewan vertebrata yakni reptilia. Reptilia memiliki ciri yang pertama, tubuhnya dilindungi oleh kulit bersisik yang tersusun dari zat tanduk. Yang kedua, bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, bersifat poikilotermik. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau biasa disebut dengan ovovivipar. Contohnya adalah ular anaconda. Yang kelima, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau disebut fertilisasi internal. Yang keenam, ada yang memiliki kaki tetapi ada juga yang tidak memiliki kaki. Contohnya ular. Ular bergerak dengan cara melata. Nah, reptilia ini dibedakan menjadi 4 ordo. Yang pertama, squamata. Ordo squamata dibedakan lagi menjadi 2 subordo. Yang pertama, lacertilia atau bangsa kadal yang memiliki 4 tungkai. Contohnya kadal, bunglon, dan komodo. Yang kedua, opidia atau bangsa ular yang tidak memiliki tungkai serta rahang atas dan rahang bawahnya tidak memiliki sendi. Contohnya ular piton dan ular sanca hijau. Ordo yang kedua dari reptilia yakni testudinata atau bangsa penyu dan kura-kura, memiliki ciri tubuh bagian atasnya dilindungi oleh carapax dan bagian bawah oleh plastron. Tidak memiliki gigi dan rahangnya dilapisi oleh zat tanduk. Contohnya kura-kura air tawar dan penyu. Ordo yang ketiga yakni crocodilia atau bangsa buaya, memiliki kulit yang keras, rahang yang kuat, serta memiliki klep di hidung dan telinganya yang dapat menutup ketika berada di dalam air. Contohnya yakni buaya muara. Yang terakhir, rhynchocephalia, merupakan ordo yang paling primitif. Contohnya yakni tuatara. Anggota keempat dari subfilum vertebrata yakni Aves. Aves memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki tubuh yang berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuhnya. Yang kedua, memiliki tulang yang berongga supaya ringan. Yang ketiga, bersifat homoiotermik. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Yang kelima, umumnya dapat terbang, tetapi ada beberapa yang tidak dapat terbang, seperti burung kasuari, burung unta, dan penguin. Aves dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Archaeornithes dan Neornithes. Burung ini mempunyai gigi di kedua rahangnya, serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Namun, semua anggotanya kini telah punah. Anggota dari Neornithes telah memiliki sternum atau tulang dada yang sempurna, ekornya berbulu dan berukuran pendek. Neornithes terbagi menjadi 2 kelompok. Kelas yang terakhir dari subfilum vertebrata yakni mamalia. Hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Yang kedua, bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, bersifat homoiotermik. Yang keempat, berkembang biak dengan cara melahirkan atau biasa disebut vivipar. Tetapi ada di antaranya juga yang bertelur seperti platypus dan echidna. Yang kelima, permukaan tubuhnya terdapat rambut. Biasanya hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di air seperti lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Nah, kelas mamalia dibagi lagi menjadi beberapa ordo sebagai berikut. Nah, kita telah mempelajari klasifikasi dari subfilum vertebrata. Hewan-hewan vertebrata banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan karena memiliki protein yang tinggi. Beberapa hewan yang digunakan sebagai sumber makanan antara lain ikan, kambing, sapi,
ayam, dan itik. Selain itu, hewan vertebrata juga ada yang dimanfaatkan dalam bidang hiburan dan jasa. Misalnya, burung yang memiliki suara merdu dan memiliki bulu yang indah dimanfaatkan manusia sebagai hiburan. Ada juga kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi atau kerbau yang digunakan sebagai pembajak sawah. Hewan vertebrata juga digunakan dalam bidang kedokteran, antara lain minyak ular dan minyak bulus yang digunakan sebagai obat kulit, dan sirip ikan hiu yang digunakan sebagai pencegah dari penyakit kanker. Selain beberapa manfaatnya tadi, ternyata hewan vertebrata juga ada loh yang merugikan manusia, seperti adanya tikus yang merusak tanaman padi, dan kalong yang memakan buah-buahan yang telah masak. Selain itu, ada beberapa hewan seperti kelelawar dan anjing yang dapat menularkan penyakit kepada manusia. Nah, kita telah selesai mempelajari materi animalia submateri vertebrata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata maupun tingkah laku. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.